Shalom. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah sebulan lebih saya ada di sini, saya baru dapat tahu bahwa arti daripada GPIB Margahayu itu artinya Rahayu, artinya keselamatan. Margahayu artinya jalan keselamatan. Saya pikir keturunan orang ayu-ayu. Tapi saudara-saudara, kita semua ya pasti ayu ya kalau sudah mandi, udah bersih, udah cakep-cakep, ayu datang ke gereja ya. Terlebih hati kita harus ayu. Tapi arti yang sebenarnya di sini Margahayu adalah jalan keselamatan, katanya itu ditetapkan dari tahun 1978. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saat ini kita merenungkan dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-12 dengan tema renungan kuasa untuk bersaksi. Di sini Paulus sudah berada di Efesus. Dia menjelajah ke daerah-daerah pedalaman di Efesus. Kita tahu bagaimana Rasul Paulus itu. Dulunya dia adalah orang yang paling membenci Yesus, paling membenci kekristenan. Tetapi oleh karena Tuhan menjamah dia, Tuhan merubah hatinya, dan dia bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jalan keselamatan adalah Yesus. Dia menjadi pemberita Injil. Dia berbalik daripada orang yang sangat membenci kekristenan. Akhirnya dia menjadi orang yang mempertaruhkan diri, bersaksi tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada hari ini kita memperingati hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus. Kita menyebut Tuhan itu sebagai Allah Bapa kita. Karena Tuhan adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia mengakui kita sebagai manusia ciptaannya, sebagai anak-anaknya. Dan kita menyebutnya dia sebagai Bapa, karena dia yang menciptakan kita. Dan kita menyebut Yesus sebagai Allah anak, karena dia datang dari anak Allah. Sudah pernah saya katakan kalau saya anak Manado, saya dikatakan anak Manado yang merantau di Rasau Jaya. Demikian juga Yesus anak Allah, dari Allah datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Kemudian disebut Allah Roh Kudus ketika Yesus sudah naik ke surga. Kemudian dia menurunkan Roh Kudus kepada para murid. Mereka bisa berbicara dalam berbagai macam bahasa. Dan bahasa itu bisa dimengerti oleh banyak orang. Di situ ada orang Makedonia, di situ ada orang Arab. Mereka bisa berbicara dari berbagai macam bahasa. Dan Roh Kudus itu berbicara dengan bahasa manusia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam bagian ini kita menyaksikan bagaimana Rasul Paulus dia pergi dari desa ke desa, dari pedalaman ke pedalaman di Efesus untuk memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di ayat 4 di sini dikatakan, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Orang-orang Israel pada waktu itu datang memberi diri, dibaptis oleh Yohanes, dan Paulus mengatakan pembaptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Mereka harus percaya kepada Yesus.
Dan banyak orang memberi diri untuk percaya kepada Yesus. Ayat 7, jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Ayat 8, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitanya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah dibangun oleh Yesus sendiri. Dia datang dari surga, kemudian datang ke dalam dunia, menghadirkan kerajaannya di dalam dunia, tetapi manusia membunuh dia, dan dia telah terangkat ke surga, hidup selama-lamanya untuk menyertai semua orang percaya di muka bumi ini dengan Roh Kudus-Nya yang ada di dalam setiap hati dan pikiran kita. Jadi orang yang sudah percaya kepada Yesus, di dalam hati kita selalu ada suara Roh Kudus. Saudara-saudara bisa membedakan suara hati sendiri dengan suara Roh Kudus. Ketika saudara diperhadapkan dengan satu atau dua pilihan, ya, mau pilih yang baik apa yang tidak baik, pilih dunia apa pilih Tuhan, nanti suara Roh Kudus saudara bisa dengar. Ketika saudara dipilih untuk menjadi majelis jemaat, suara hati sendiri mengatakan, saya banyak kesibukan, saya banyak pekerjaan, saya tidak mampu untuk melakukan tugas itu. Itu suara hati sendiri. Tapi kalau suara Roh Kudus, terima kasih Tuhan aku dipilih, aku mau melayani Engkau. Jadi kalau saudara punya panggilan, kemudian ada suara itu, ia dengar suara Roh Kudus yang ada di hati. Nah, ketika saudara tidak mendengar suara Roh Kudus di hati, nanti akan menjadi kacau perilaku saudara. Karena itu hidupkan Roh Kudus yang ada di dalam hati. Karena Roh Kudus itu selalu berbicara. Misalnya saat kita diperhadapkan dengan makanan minuman, kita mungkin di antara jemaat sudah ada yang mengidap penyakit diabetes, gula. Sudah kelebihan gula darah karena dia kurang minum air putih. Nah, ketika dia melihat es yang enak-enak di depan mata dan air putih, dia mau pilih yang mana, air putih apa es yang manis. Dan Roh Kudus akan berkata, kamu ada penyakit, minum aja air putih. Tapi kedagingan manusia katakan ini lebih enak, es ini lebih enak. Jadi suara Roh Kudus itu selalu ada, baik kita makan, baik kita lagi tidur. Misalnya pada waktu jam ibadah, tiba-tiba saudara setengah jam kemudian mau ibadah, saudara mengantuk. Nah, suara Roh Kudus akan berbicara, lawan rasa ngantuk itu. Kuatkan imanmu, pasti akan ada. Kalau kita peka, kita bisa membedakan. Jadi kita mendengar juga informasi-informasi dari berita atau dari orang lain. Roh Kudus juga bisa mengatakan itu berita baik atau tidak benar. Dia akan berbicara di hati kita. Dan kita akan alami itu kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Enggak dekat dengan Tuhan juga, Roh Kudus itu bisa berbicara. Misalnya orang ketika dia menjabat suatu jabatan, kemudian dia diperhadapkan dengan pilihan berlaku jujur atau korupsi. Ya. Kalau dia penuh dengan keinginan untuk korupsi, berarti dia menutup suara Roh Kudus itu. Padahal suara Roh Kudus bilang jangan, nanti kalau kamu korupsi, kamu bisa masuk penjara. Itu Roh Kudus sudah berbicara. Nah, jadi saudara-saudara, kita semua sudah menerima Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu selalu menggerakkan kita untuk datang kepada Tuhan. Ketika kita juga lelah dan malas untuk berdoa, Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita untuk berdoa. Tapi manusia itu karena lebih kuat kedagingannya, kadang-kadang dia lebih mengikuti, saya tidur aja, saya tidak mau baca Alkitab. Nah, di situ dia akan mengalami ketidakdamaian. Tidak ada damai sejahtera. Nah, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia mendapatkan sedikit, dia bersyukur. Dapat banyak, dia bersyukur.
Dapat banyak dia berbagi, dapat sedikit dia bisa berbagi. Itu orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak ada keserakahan di dalam kehidupannya. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, Rasul Paulus dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga dia melayani dengan begitu mengandalkan Tuhan. Ayat 11, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Paulus diberikan karunia bisa menyembuhkan orang. Ayat 12, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Bayangin aja saudara-saudara, pakaian yang pernah dipakai oleh Paulus kalau dipakaikan kepada orang sakit, disentuhkan kepada orang sakit, orang itu sembuh. Ya, karena pakaian itu sudah dijamah oleh Tuhan. Sudah diberkati oleh Tuhan. Sapu tangan aja daripada Rasul Paulus itu kalau disentuhkan kepada orang sakit, orang itu sembuh. Karena apa? Sapu tangan itu sudah dijamah oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, mujizat-mujizat Tuhan dari zaman Tuhan Yesus sudah nampak, bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang, dan mujizat Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan kita. Ya, mujizat-mujizat Tuhan tetap berlaku. Kalau kita masih bisa bernafas, itu kan mujizat. Hari ini kita masih bisa bangun, itu mujizat. Kita masih sehat, semuanya mujizat daripada Tuhan, luar biasa. Ketika kita kekeringan air, Tuhan kasih hujan, itu semua mujizat. Dan kalau ada di antara kita misalnya ada yang sakit, ya mintalah kesembuhan daripada Tuhan. Ada yang Tuhan katakan kalau imanmu sebesar biji sesawi, gunung pun bisa dipindahkan. Tapi memang iman manusia itu lemah sekali ya. Orang-orang lebih mengandalkan dokter, obat-obat daripada Tuhan. Nah, karena itu kalau kita dalam keadaan lemah, banyak berdoa. Jangan sampai kita sakit, ya. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan sakit penyakit kepada setiap orang. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai dan sejahtera, rancangan kesehatan. Nah, kita berada pada janji Tuhan. Tuhan katakan damai dan sejahtera. Jangan kita sakit-sakitan. Karena itu selagi kita sehat, mendekatlah kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Karena sakit penyakit itu datangnya daripada kuasa-kuasa iblis yang ada di dalam dunia ini. Dia menguji manusia dengan sakit penyakit. Dia menguji manusia dengan berbagai macam bencana alam. Nah, karena itu saudara-saudara, selagi kita hidup mendekat kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, rancangan Tuhan, rancangan yang baik. Kita ingat bagaimana Ayub. Ayub itu kan orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Ketika itu iblis datang kepada Tuhan. Kalau kujama orang ini mengambil hartanya, mengambil istri anak-anak, pasti dia akan menyangkal engkau. Terus apa kata Tuhan? Silakan uji dia, tapi jangan ambil nyawanya. Nah, saudara-saudara, di sini Tuhan izinkan iblis mencobai Ayub. Dan ternyata Ayub tidak pernah menyangkal Tuhan. Dan saya percaya Tuhan juga tahu kelemahan kita semua. Jangan mau kita dicobai seperti Ayub. Tuhan tahu di zaman sekarang ini kita tidak sekuat iman daripada Ayub. Jangan kita mendapatkan cobaan daripada kuasa kegelapan itu. Karena itu kita akui bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Roh Kudus akan menolong kita, membungkus kita. Ketika kita lemah, berseru kepada Tuhan. Ketika kita kelimpahan, bersyukur kepada Tuhan. Jangan sampai ketika susah, saudara-saudara minta-minta harta sama Tuhan. Tuhan tahu ukuran kita. Kalau dikasih harta yang banyak sekarang, pasti engkau akan melupakan Tuhan.
Baru harta sedikit engkau sudah diperbudak oleh hartamu. Tuhan tahu waktunya akan diberikan kepada kita. Karena itu jagalah hubungan kita dengan Tuhan, maka berkat-berkat kita tidak akan tersendat. Tuhan akan memberikan berkat mengalir deras dalam hidup kita. Kalau Tuhan tahu juga kita bisa mempergunakan itu dengan baik. Jangan berkat itu hanya mengalir sedikit-sedikit, kita makin sedikit lagi kepada Tuhan, kita makin melupakan Dia. Dan akhirnya kalau kita sudah melupakan Tuhan, tidak ada lagi suara Roh Kudus. Saudara-saudara, orang yang sudah tidak ada Roh Kudus, bawaannya ngomel, marah, benci, iri hati, dendam. Akhirnya dia ingin membunuh orang. Kalau dia tidak bisa bunuh orang, dia akan bunuh dirinya sendiri. Nah, itu orang yang sudah tidak ada Roh Kudus. Nah, karena itu kalau kita masih diingatkan oleh Tuhan, janganlah berbuat itu. Janganlah marah, janganlah benci. Bersyukur saudara masih ditegur oleh Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus sudah bilang, sudah diam, kamu mau bikin apa silakan. Nah, itu kita sudah mati, masih hidup tapi sudah mati. Ada orang jadi pembohong, nggak pernah hidupnya kalau tidak berbohong, karena tidak ada lagi Roh Kudus dalam dirinya. Nah, karena itu saudara-saudara, jangan yang paling saya takutkan dalam hidup saya kalau Tuhan meninggalkan saya. Kalau Tuhan cuek dengan saya. Kalau saya yang masih cuek dengan Tuhan, Tuhan masih ingatkan, kamu cepat-cepat kembali. Tapi kalau Tuhan yang cuek dengan kita, yang melupakan kita, yang membiarkan kita nggak tahu mau hidup seperti apa. Ya, pasti kita akan hidup sengsara. Mungkin banyak harta, tapi hatinya nggak pernah enak, nggak pernah damai, hatinya selalu kacau. Tapi kalau kita selalu ada Roh Kudus, di tengah-tengah peperangan sekalipun, dunia yang sedang kacau sekalipun, kita akan tetap damai. Karena Tuhan selalu beserta kita. Jadi hidup bahagia, hidup damai itu tidak bisa kita andalkan dari dunia ini. Karena damai itu hanya Roh Kudus yang mampu berikan kepada kita. Jadi jangan andalkan manusia, jangan andalkan dunia ini, andalkan Roh Kudus yang ada di dalam setiap hati dan pikiran kita. Dan kalau Roh Kudus yang berbicara, pasti kita damai, orang lain juga damai. Kalau bukan suara Roh Kudus, misalnya orang berbohong, dia tidak damai, orang lain juga tidak damai mendengar. Jadi saudara bisa bedakan ya, bagaimana Roh Kudus bekerja kepada setiap orang. Dan kita yakin kedekatan kita dengan Tuhan, mintalah, maka akan diberikan kepada kita semua. Amin.